Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip akan menyampaikan latihan 9.6 duopoli dengan produk terdiferensiasi. Latihan titik 6 ini perlu kalian ketahui akan terdiri dari beberapa video sehingga dalam menyelesaikan rangkaian video 9.6 ini paling tidak Anda akan menyaksikan 3 sampai dengan 4 video lanjutan. Nah, eh, pada bagian ini merupakan eh, dasar-dasar atau ide dari soal-soal setelahnya. Gitu ya. Nanti akan ada soal selanjutnya di slide berikutnya terkait duopoli dengan bukti diferensiasi. Supaya Anda mengetahui konteksnya, maka nanti pada video selanjutnya saya akan memasukkan naskah soalnya di bawah soal utama yang saya tampilkan ini. Dua pemasok memproduksi smartphone yang terdiferensiasi. Fungsi permintaan bulanan untuk kedua pemasok adalah sebagaimana pemasok satu Q1 sama dengan 400 min 3P plus QP2 dan Q2 adalah 400 min 3P2 plus P1. Biaya marginal produksi untuk kedua pemasok adalah 60 per unit dan tidak ada biaya tetap. Oke, nah berarti kita bisa nyatakan di sini ya teman-teman ya. Eh, kurang lebih ya kurang lebih seperti ini. Jadi saya punya Q1 itu sama dengan 400 min 3P1 plus P2 dan Q2 itu sama dengan 400 min 3P2 kan plus P1 seperti ini ya. Oke. Nah, eh, dan marginal cost-nya gitu ya, marginal cost-nya adalah 60 per unit, berarti KI gitu ya. Dan marginal cost KI adalah 60 KI. Artinya MC1 sama dengan MC2, berarti symmetric cost gitu ya, kira-kira begitu. Nah, tuliskan ekspresi fungsi permintaan inverse pemasok satu dalam bentuk persamaan P1 dalam Q1 dan Q2 saja. Demikian pula tuliskan ekspresi untuk fungsi permintaan inverse pemasok 2 dan bentuk persamaan P2 di mana Q1 dan Q2 saja. Yang ketiga adalah tuliskan ekspresi fungsi pendapatan total dan fungsi laba dari pemasok satu dan pemasok 2. Oke, baik. Jadi teman-teman untuk kasus soal seperti ini kalian bisa eh, apa namanya pindah luaskan ya sebetulnya luas ini ke sana dan di sebelah kiri gitu ya. Eh, yang pada akhirnya nanti kita hanya akan mendapatkan B1 dan B2. Berarti gini ya, ini semua pindahkan ke depan gitu ya. Ini semua pindahkan ke depan. Jadi saya akan punya 3P1, sorry, 3P1 ya, 3P1 oke, min P2 ya itu sama dengan 400 min Q1 seperti ini. Sementara yang di sebelah sini itu sama berarti min P1 plus 3 P2 itu sama dengan 400 min Q2. Oke. Nah, dari sini Anda bisa membangun matriks gitu ya. Berarti ini step satunya adalah ini step satu tadi eh, pindah ruaskan ya pindah ruaskan ini. Nah, step yang kedua adalah bentuk matriksnya. Ya, matriksnya. Nah, bagaimana cara membentuk matriks? Anda ingat ini, koefisien-koefisien yang ada di depan ini akan menjadi matriks pada akhirnya. 3 min satu min satu 3 seperti ini matriknya. Terus kemudian P1 kemudian P2 itu sama dengan 400 min Q1 dan 400 min Q2 seperti ini. Oke. Nah,
Jika kita punya matriks AX sama dengan B seperti ini, maka untuk mendapatkan X itu adalah A inverse dikali B. Seperti ini ya. Nah, A inverse sendiri adalah 1 per determinan A dikali dengan A join A. Seperti ini kali B. Ya. Nah, ini adalah rumus A inverse jika Anda kalikan dengan B pada akhirnya. Gitu ya. Nah, saya akan fokus menggunakan soal ini aja. Dan soal ini otomatis menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2 pada akhirnya. Gitu ya. Berarti saya akan punya ini X-nya. Berarti X-nya adalah P1 dan P2 gitu ya. Itu sama dengan 3 min 1 min 1 3 inverse dikali dengan V-nya adalah 400 min Q1 dan 400 min Q2 seperti ini. Oke ya. Nah, kalau sudah Anda bisa menggunakan aturan inverse ini. Oke. Tadi adalah 1 per determinan. Berarti AD min BC kan itu ya. Jadi kalau saya punya A, B, C, D inverse, maka jawabannya adalah 1 per determinan A dikali A join A. Seperti ini ya. Nah berarti saya bisa mengatur ini. 1 per det A berarti 1 per AD min BC dikali dengan A join ini. Berarti DA min B min C. Ya, seperti ini ya. Nah, kira-kira, ya kan? Berarti saya punya ini 99 ini, berarti 3 kali 3 ini 9. Min ini kali ini, 1 seperti ini. Dikali kebalikannya, ini tukar posisi. Berarti 3 ma 3, min 1, dua-duanya kita ganti dengan negatif. Negatif 1, berarti negatif min 1 adalah 1 yang di sini juga 1 seperti ini ya. Tukar posisi enggak perlu. Yang tukar posisi 3 dengan 3 ini. Dikali dengan 400 min Q1 dan 400 min Q2. Seperti ini ya. Berarti P1 dan P2 nah, itu sama dengan 1/8. Nah, silakan Anda hitung perkaliannya ini kali ini sekaligus ini boleh atau dimasukkan dulu ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi berarti gini, 1, 3 seperti ini ya. 400 min Q1 dan 400 min Q2. Seperti ini ya. Berarti P1, P2-nya itu tidak lain adalah, coba ini kalikan ke dalam, berarti kan 3/8, 1/8, kemudian 1/8, sama 3/8, seperti ini. Anda kalikan dengan 400 min Q1 dan 400 min Q2. Nah, selanjutnya kita kalikan aturan matrik seperti biasa. Kalau Anda punya matrik A, B, C, D dikali dengan F sama G, maka aturannya adalah ini kali ini, berarti A kali F ditambah B kali D. Begini ya, ini kali ini berarti C kali F ditambah dengan kali D. Seperti ini ya. Jadi nanti matriknya kurang lebih seperti ini. Baik, kita kalikan ini berarti P1, P2 itu sama dengan 3/8 dikali 400 min Q1 ditambah dengan 1/8 dikali 400 min Q2. Yang bawah berarti sama, ini yang atas. Yang bawah sekarang ini kali ini. Berarti 1/8 dikali 400 min Q1 ditambah 3/8 dikali 400 min Q2. Seperti ini ya. Nah ini matriknya Anda bisa selesaikan ini nanti. Pada akhirnya em, P1, P2 itu akan sama dengan 38 ini berarti 300, sorry, bagi ini 40 ini tinggal 5, 5 150 min 3/8 Q1. Ini yang sebelah sini adalah plus 50 min 1/8 Q2. Itu ya. Yang sini juga sama berarti 50 min 1/8 Q1 dan yang di sebelah sini adalah 150 min 3/8 Q2. Oke. Nah, ini yang begini. Nah, lanjutannya berarti
Kita selesaikan. P1, P2 itu sama dengan 200 min 3 per 8 Q1 min 1/8 Q2. Yang di sini juga sama berarti 200, oke ya, min 1/8 Q1 dan min 3/8 Q2. Seperti ini. Jadi dari sini kita bisa dapatkan persamaan P1-nya adalah 200 min 3/8 Q1 min 1/8 Q2. Dan P2-nya adalah 200 min 1/8 Q1 min 3/8 Q2. Nah, kira-kira begini untuk jawaban nomor satu dan nomor 2. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk menyelesaikan fungsi labanya. Fungsi laba dan fungsi total pendapatannya berapa, oke ya. Jadi dari sini fungsi labanya bisa kita nyatakan sebagaimana em, TR1 untuk soal nomor 2 ya. Berarti fungsi apa tadi? Fungsi TR dan B. Nah, berarti TR-nya berarti TR1 adalah P1 dikali Q1. Nah, berarti TR1 adalah 200 min 3/8 Q1 min 1/8 Q2. Ya. Kira-kira begitu. Ya, negatif ya tadi ya, karena ada ininya. Nah, terus TR2, gitu ya, kita cek dulu, kita pastikan. Khawatirnya nanti bisa misleading dan lain-lain gitu ya. Nah, oke, kita ceki-ceki. Oke, 1/8, oke, sudah ya, aman ya. Oke. Nah, eh TR, nah kita kali dengan Q1 ini ya. Berarti TR1-nya adalah 200 Q1 min 3/8 Q1 kuadrat min 1/8 Q1 Q2. Nah, ini adalah TR1. Nah, kemudian kita bisa nyatakan TR2-nya itu berarti P2 dikali Q2. Berarti TR2-nya adalah 200 min 3/8 diganti 1/8 kan gitu ya. 1/8 Q1 min 3/8 Q2 dikali Q2. Maka TR2 adalah 200 Q1 ya, min 1/8 Q1 Q2 min 3/8 Q2 kuadrat. Nah, ini adalah fungsi TR-nya. Nah, kemudian yang nomor 2 yang B, Anda diminta untuk menentukan fungsi labanya. Nah, ini berarti yang fungsi labanya ya. Ini tadi saya hapus saja yang laba di atas biar atas hanya fokus mencari TR. Kita akan tentukan fungsi labanya. Ini berarti fungsi labanya, ya kan? Fungsi labanya adalah gimana berarti? Oke, TR1 itu ketemu 200 Q1 min 3/8 Q1 kuadrat min 1/8 Q1 Q2. Oke ya. Berarti TC-nya gimana? TC1 adalah em, tadi MC ya, integral dari MC. Jadi integral daripada MC dq1. Nah, berarti TC1 adalah integral dari 60 gitu ya, 60 Ki ya, 60 Ki kalau tidak salah ya, 60 Ki atau berapa tadi MC ya. Kita cek dulu. Nah, untuk MC-nya adalah per unit ya. MC per unitnya adalah 60 Ki. Saya jerit ke atas dulu. Tadi MC-nya, oke, MC-nya itu bukan 60 KI seperti ini ya, tapi 60 saja. Oke ya. Jadi ini yang saya missing ini, per unitnya tadi adalah 60 Ki. Ya kan, 60 saja, bukan 60 Ki. Jadi, nah, em, kita bisa setup berarti 60 DKI gitu ya. DKI sama dengan 60 KI ini ya, seperti ini. Nah, ini adalah TC1 berarti Q1 dan berarti untuk fungsi labanya saya kasih warna yang lain ya. Fungsi labanya misalnya labanya itu yang merah ini berarti laba satu adalah TR1 min TC1.
Berarti pi satu sama dengan 200 ki satu min 3 per 8 ki satu kuadrat min 1/8 ki 2 ki satu ki 2 sorry, ki satu ki 2 dikurangi dengan 60 ki satu. Berarti laba satu adalah 200 kurangi 60, berarti 140 ki satu min 3 per 8 ki satu kuadrat min 1/8 ki satu ki 2. Nah, ini adalah fungsi laba perusahaan satu. Nah, bagaimana dengan perusahaan 2? Nah, perusahaan 2 berarti punya TR2 itu adalah 200 ki 2 min min 1/8 ki satu ki 2 min 3/8 ki 2 kuadrat. Nah, kita punya TC. TC-nya adalah integral dari MC dQ. Nah, berarti TC2 dQ2. Berarti TC2 adalah integral dari 60 dQ2 yang tidak lain adalah 60 Q2. Berarti kita punya TR min TC-nya. Jadi P 2-nya adalah TR 2 min TC2. Berarti P2 sama dengan 200 Q2 min 1/8 Q1 Q2 min 3/8 Q2 kuadrat dikurangi 60 Q2, maka laba perusahaan 2 sama dengan 140 Q2 min 1/8 Q1 Q2 min 3/8 Q2 kuadrat seperti ini. Jadi untuk video ini cukup selesai sampai sini. Anda bisa menyelesaikan step berikutnya dengan bantuan video selanjutnya. Jadi untuk soal ini akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Jadi solusinya cukup jelas. Soal nomor satu, solusinya ini, ya, solusinya ini. Kemudian untuk soal nomor duanya, solusinya ada dua ya, berarti laba satu ini dan laba dua yang ini. Gitu ya, kira-kira teman-teman ya. Nah, mudah ya kira-kira untuk menyelesaikan soal seperti ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.